Saat itu terlihat Jagdish yang sedang berada di kafe yang sedang keadaan mabuk berat, sehingga Jagdish terbayang-bayang sewaktu dia melihat pertunangan Anandi dan Shiv. Lalu Jagdish terlihat dia sangat menyesal sehingga pikiran dan hatinya hancur atas pertunangan Shiv dan Anandi. Jagdish sangat bersalah besar karena Jagdish telah menyakiti dan meninggalkan Anandi. Tak lama itu kafe pun hampir tutup, lalu Jagdish berkata siapa lagi yang akan untuk mabuk. Sedangkan Gauri sedang tidak bersamanya lagi. Setelah itu Jagdish berkata, Anandi sangat peduli dan mencintainya. Namun kenapa aku harus menolaknya semua sampai-sampai dia akan menikah dengan orang lain. Sehingga terlihat dengan Jagdish berbicara yang sudah tidak jelas karena dia terlalu banyak minum tuak. Tak lama itu pemilik kafe pun datang dan berkata kepada Jagdish jika kafenya sudah tutup. Setelah itu Jagdish terlihat yang ingin membayar minuman dengan pemilik kafe itu, namun terlihat dengan Jagdish dia mencabut dompetnya dan ingin membayarnya, namun uang Jagdish pun kurang. Setelah itu pemilik kafe memanggil bodyguard-bodyguardnya yang untuk melemparkan Jagdish keluar. Setelah itu bodyguard yang sedang membawa Jagdish keluar, namun Jagdish mencoba untuk melawan, namun sayang Jagdish dipukuli hingga baju Jagdish sampai robek dan babak belur. Lalu terlihat dengan Jagdish lemas dan terkapar di jalanan. Keesokan harinya lalu terlihat Jagdish yang tertidur di dekat tumpukan sampah. Oke sahabat Balika Padu, terima kasih yang sudah bergabung di channel kami. Tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami, karena kami menyajikan video terbaik untuk Anda semua. Tonton dan dukung terus channel ini agar semua dapat video terbaru dari channel kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan oles-oles lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, comment, share videonya. Di sisi lain, sewaktu Jagdish yang masih tertidur di dekat tumpukan sampah, lalu beberapa orang datang dan melemparkan koin kepada Jagdish. Mereka kira Jagdish seorang pengemis. Tak lama itu Jagdish pun terbangun dan melihat di depannya banyaknya koin yang berhamburan. Lalu Jagdish berdiri dan marah kepada dua pria itu. Jagdish berkata, aku bukan pengemis ataupun pemulung yang kalian kira. Jagdish berkata, aku ini seorang dokter dan orang kaya. Namun dua pemuda itu tidak percaya dengan penjelasan dari Jagdish. Sontak saja dua pemuda itu kaget dan tidak percaya atas penjelasan Jagdish, sehingga pemuda itu berniat untuk membawa Jagdish ke rumah sakit jiwa. Tak lama itu Jagdish pun emosi dan melempar dua pemuda itu, sehingga dua pemuda itu lari terbirit-birit. Setelah itu Jagdish yang termenung dan bingung jika dirinya bisa tidur di tempat yang kotor itu. Jagdish berkata, aku sangat salah besar dan keras kepala karena aku hanya mengikuti hawa nafsuku saja. Dan aku tidak memikirkan wanita yang sangat mencintai diri yang selama ini. Bahkan aku melupakan semuanya, keluarga, pekerjaan, bahkan Anandi. Setelah itu Jagdish teringat sewaktu ia bertemu dengan Paman Gauri. Paman berkata jika yang membiayai Gauri adalah Tuan Byron. Sampai-sampai Jagdish menyesal dan ingin kembali kepada Anandi. Namun Jagdish malu dengan semua orang dan keluarganya atas perbuatannya. Lalu Jagdish berteriak keras dan berkata, Tuhan, kenapa kau lakukan ini dengan diriku? Dan aku sadar jika aku mendapat hukuman yang seperti ini. Wajar saja jika semua orang dan keluargaku sangat muak melihat diriku. Setelah itu Jagdish yang lemas dan berkata wajar saja jika dirinya tidak dapat kasih sayang dengan semua orang. Sampai-sampai Jagdish sadar dan berkata jika hatinya busuk lebih-lebih dari bangkai. Setelah itu tak lama kemudian tiba-tiba punduk Jagdish dipegang dengan seseorang. Sampai-sampai Jagdish terkejut dan melihatnya jika wanita itu adalah Nek Kalyani. Lalu Jagdish pun menangis. Lalu Kalyani berkata, cucuku kesayanganku, ada apa denganmu dan kenapa engkau menangis dan aku tak kuat untuk melihatmu yang seperti ini. Lalu Jagdish berkata dengan nenek, apakah nenek masih mau untuk menganggapku sebagai cucumu? Lalu Kalyani berkata, aku sangat menyayangimu dan kamu cucuku yang sangat berharga bagiku. Lalu Kalyani pun langsung memeluk Jagdish. Setelah itu Kalyani untuk memutuskan agar Jagdish untuk pulang ke rumah.
Namun itu hanya sekedar lamunan Jagdis saja karena Kalyani tidak sedang bersamanya. Namun Jagdis berpikir jika dia tetap ingin pulang ke rumah dan ingin hidup baru lagi. Di sisi lain, sewaktu Gauri yang sedang di Bombay, lalu Gauri terbayang sewaktu Jagdis yang melamar dirinya. Suasana mereka pun sangat indah dan bahagia, namun sekarang hati Gauri telah hancur karena Jagdis telah membuangnya. Setelah itu kepala Gauri pun pusing dan pandangan matanya telah kabur sehingga Gauri terjatuh dan pingsan. Lalu Gauri pun sadar dan bingung jika dirinya sedang berada di rumah sakit. Lalu Gauri bertanya kepada dokter dan lainnya. Lalu dokter berkata, "Kau tadi terjatuh dan pingsan di jalanan dan ada seseorang membawamu ke rumah sakit ini." Setelah itu dokter mengasih kabar baik kepada Gauri jika Gauri saat ini sedang hamil. Sontak saja Gauri dan kedua orang tuanya kaget karena mendengar penjelasan dari dokter tersebut. Adegan selanjutnya sewaktu semua keluarga Kalyani yang sedang berkumpul dan asik melihat undangan. Lalu tiba-tiba mereka terkejut atas kedatangan Jagdis yang berpenampilan baju robek dan tak beralasan kaki yang seperti gembel itu. Sontak saja Byron berdiri dan berkata kepada Jagdis. Byron berkata, "Hentikan langkahmu yang untuk melangkah ke hadapan kami." Setelah itu Byron bergegas dan mendekati Jagdis. Lalu Byron memperhatikan Jagdis dari ujung kaki sampai ujung kepala, namun terlihat dengan Jagdis yang menangis dan meneteskan air mata. Setelah itu Byron berkata, "Untuk apa lagi engkau datang kembali?" Lalu Jagdis menjawab, "Maafkan aku jika aku telah banyak melakukan kesalahan, namun izinkan aku yang untuk meminta maaf kepada kalian semua, agar aku mendapatkan kedamaian." Jagdis berkata dan dia ingin bertemu dengan Anandi dan ingin meminta maaf dengannya. Lalu Byron berkata, "Aku tidak akan tinggal diam jika kamu akan mengganggu Anandi lagi." Byron berkata jika sekarang Anandi sudah bertunangan dan dia segera akan menikah. Namun Jagdis terlihat pura-pura tidak mengetahui atas pertunangan Anandi. Lalu Kalyani ingat sewaktu Anandi sedang acara pertunangan, namun Kalyani melihat Jagdis datang ke pesta pertunangan itu. Setelah itu Byron yang marah kepada Jagdis, lalu Byron untuk mengusir Jagdis. Setelah itu Jagdis sujud di kaki Kalyani dan Jagdis berkata dengan Kalyani, "Nenek, kasihlah aku kesempatan sekali lagi yang untuk semua keluarga ini." Namun Kalyani langsung meninggalkan Jagdis. Setelah itu Jagdis pun sujud di kakinya Byron, lalu Jagdis untuk menjelaskan semua kebusukan tentang Gauri. Sontak saja perkataan dari Jagdis itu membuat Byron marah. Byron berkata kepada Jagdis agar Jagdis sekarang jangan mengganggu kebahagiaan Anandi lagi. Setelah itu Byron nampaknya tidak mau lagi yang untuk mendengarkan penjelasan dari Jagdis. Sampai-sampai Byron menyeret dan mengusir Jagdis ke depan rumah. Sampai-sampai warga desa melihat kejadian Jagdis yang tersungkur ke tanah, lalu warga kaget atas melihat tentang itu.